Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Sarizan, NPM 233111034. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi memahami distribusi frekuensi dalam statistik. Nah, kenapa saya mempresentasikan materi ini? Materi ini akan membahas konsep distribusi frekuensi dalam statistik, termasuk definisi, tujuan, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Next. Definisi dan tujuan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah cara untuk menyusun data mentah ke dalam kelas-kelas yang berbeda dan mencatat frekuensi atau jumlah data yang jatuh ke dalam setiap kelas. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman yang kompleks, menyajikan data dalam bentuk yang lebih struktur, dan membantu dalam analisis lebih lanjut. Next. Nah, langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi berikut ini. Yang pertama, tentukan rentang data. Kedua, tentukan jumlah kelas. Yang ketiga, tentukan lebar kelas. Yang keempat, buat tabel dengan kolom kelas, frekuensi, dan frekuensi relatif. Kemudian, masukkan data ke dalam tabel. Next. Nah, jenis-jenis distribusi frekuensi. Di sini ada distribusi frekuensi kumulatif, menunjukkan frekuensi kumulatif data, yaitu jumlah data yang kurang dari atau sama dengan batas atas kelas tertentu. Ada distribusi frekuensi relatif, menunjukkan proporsi data dalam setiap kelas, dihitung dengan membagi frekuensi kelas dengan jumlah total data. Dan ada distribusi frekuensi kumulatif relatif, menunjukkan proporsi kumulatif data dihitung dengan membagi frekuensi kumulatif kelas dengan jumlah total data. Next. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan distribusi frekuensi. Kelebihannya memudahkan analisis data, memvisualisasikan pola data, dan memudahkan perbandingan data. Dan ada pula kekurangannya, yaitu informasi detail data dapat hilang, kelas dapat mempengaruhi hasil analisis, dan tidak semua jenis data cocok untuk distribusi frekuensi. Nah, di sini ada contoh membuat tabel distribusi frekuensi. Contoh, misalnya data tinggi badan siswa. Ada 160 cm, 155 cm, 165 cm, 170 cm, sampai 163 cm. Nah, langkahnya tentukan rentang data jumlah kelas tentukan rentang data jumlah kelas, lebar kelas, dan buat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada interpretasi tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada kesimpulan, kedua pola data. Perhatikan bentuk distribusi, pusat data, dan sebaran data. Kesimpulan, tarik kesimpulan dari pola data yang terlihat. Next. Nah, yang terakhir ada aplikasi distribusi frekuensi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bisnis. Menganalisis penjualan, memahami tren pasar, dan mengambil keputusan bisnis. Kedua, yaitu ada demografi, memahami pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, dan perencanaan pembangunan. Nah, yang ketiga yaitu ada meteorologi, menganalisis data cuaca, memprediksi cuaca, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang saya bisa jelaskan. Jika ada kurang dan
Lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.